ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat kedua dalam surah ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa harus membumikan akal ketika berhadapan dengan kalamullah ataupun sabda Rasulullah SAW. Benarkah pendapat seperti tersebut di atas? Benarkah agama ini melalui kalamullah adalah dogma? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi tadi kalau kita dengar ayatnya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab supaya kalian berakal. Ya, la'allakum itu akibatnya, hasil yang terjadi supaya kalian berakal. Jadi bagaimana mungkin akal itu dijadikan sebagai dasar untuk menghukumi Al-Quran? Itu tidak mungkin. Orang Al-Quran itu supaya kita berakal, iya, berakal dengan benar, berakal dengan lurus, dengan sehat, itu dengan Al-Quran. Tapi kalau akal yang menghukumi Al-Quran, maka itu tidak dibenarkan. Dan itu tidak dipahami oleh siapapun. Dan itu tidak ada di dalam syariat para nabi dan para rasul. Tidak di syariat Islam ini, tidak pula di syariat-syariat sebelumnya. Iya. Karena akal itu adalah nikmat yang Allah berikan, dipakai untuk memahami Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Bukan dipakai untuk menghukumi Al-Quran dan hadits. Iya. Sehingga kata sebagian orang, kalau ada ayat, ada hadits bertentangan dengan akal, maka tolak ayat dan haditsnya, dahulukan akal. Atau kalau misalnya dia baca ayat, maknanya dohirnya begini, akalnya tidak cocok, ditakwil ayatnya. Harus dirubah maknanya. Ini tidak benar ya. Itu bukan jalannya. Itu bukan jalannya. Dan kebatilan pemahaman itu sudah dibantah oleh para ulama dari ratusan sudut pembahasan, bantahan untuknya. Ditulis buku-buku khusus tentang hal itu. Iya. Itu termasuk perkara yang merusak agama. Dan ucapan yang seperti itu juga, itu sebenarnya ucapan yang rusak dari sudut akal sehat. Dari sudut akal sehat. Kalau dia pikir akal dengan akal misalnya semuanya, sekarang pakai akalnya. Kamu punya ruh atau tidak? Dia bilang pasti punya. Nggak semuanya mengakui. Kalau tidak punya ruh sudah diantar ke kuburan. Kan begitu. Sekarang coba ruh itu kayak gimana? Kayak bagaimana? Berbicara. Dia tidak akan bisa berbicara. Secerdas apapun. Akal itu tidak sampai ke sana. Iya. Itu kaitannya dengan nas. Ada hal-hal yang akal tidak masuk di situ. Itu bukan rananya. Itu adalah hal yang dimaklumi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.